Masalah, ini coba saya buat video pendeknya ya. Jadi perut perih, begat, terus kembung itu memang bawaan lambung. Jadi selama lambung kita masih belum sembuh, ya otomatis sensasi-sensasi itu masih bakalan tetap ada gitu loh. Jadi kita memang harus menyembuhkan lambung kita dulu gitu ya. Kalau menurut dokter saya, intinya yang penting kita kan makan yang teratur 4 jam sekali, tidak boleh makan kecut. Terus habis itu kalau dokter saya, itu saya tidak boleh mengkonsumsi kopi, teh, kemudian kubis, sawi hijau, sawi putih, kemudian nangka muda ataupun nangka matang, ketan tidak boleh. Terus sesuatu yang kecut kayak vitamin C gitu. Jadi vitamin apa aja kata dokter saya boleh, tapi jangan yang vitamin C gitu. Terus kalau buah biasanya saya melon, terus alpukat. Nah, itu jadi buah-buah yang nggak asem intinya kayak gitu. Jadi memang kita harus menyembuhkan lambung kita dulu gitu. Kalau saya gitu, dulu itu saya memang dua-duanya yang saya sembuhkan. Jadi selain lambung juga ada anxiety gitu. Kalau lambung jujur, jadi kalau saya ditanyai saya konsumsi apa gitu, saya konsumsi pati garut untuk menyembuhkan lambung saya, karena memang pati garut itu kalau di saya itu adem di perut kayak gitu. Saya juga konsumsi obat-obat yang lain yang mungkin teman-teman yang lainnya juga konsumsi. Saya gini, salah satunya ini saya juga sempat konsumsi ya. Jadi yang namanya ikhtiar itu dengan segala macam cara, maksudnya dengan segala macam obat kita coba. Saya juga kayak gitu awalnya, saya beli ini. Terus ada lagi yang satunya yang terkenal itu kemarin sama suami saya dikasihkan ke temennya karena temennya ada yang kena GERD. Siapa tahu kan tidak cocok di saya tapi cocok di temennya. Akhirnya kita kasihkan. Terus saya juga ada konsumsi ini ini apa ya? Teripang. Nah, ini berdasarkan dari dokter Jaidul Akbar. Saya juga konsumsi teripang. Jadi ikhtiar itu macam-macam. Terus kita memang tidak bisa kalau disuruh instan sehari 2 hari itu harus sembuh, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus sabar. Kita harus sabar menjalaninya, kita harus sabar menjalani prosesnya. Yang penting makannya jangan lupa, kalau nggak bisa makan yang berat-berat, yang kasar-kasar, makan bubur dulu. Yang penting kita enakkan dulu lambungnya kita. Nah, sedangkan pati garut ini kan tepung, dia adem di perut. Saya sama sekali nggak ada endorse ya teman-teman ya. Saya juga konsumsi obat yang lain kok gitu loh. Saya juga punya ini juga, punya ini juga. Tapi saya nggak, maksudnya saya nggak cocok, maksudnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang cocok tapi di saya ini nggak cocok. Terus pokoknya yang berbahan kunyit saya nggak cocok. Teman-teman ada juga kan yang kunyit cocok gitu kan. Terus ada lagi yang lidah buaya juga cocok. Jadi nggak ada salahnya kita ikhtiar, kita coba gitu, namanya berusaha. Terus yang sabar, karena memang sakit sakit itu adalah salah satu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Jadi selama kita masih bisa makan, selama kita masih bisa scroll-scroll TikTok, ya masih alhamdulillah gitu loh. Jadi Allah itu membersihkan dosa-dosa kita ya. Jadi memang kita harus sabar. Dan jikalaupun kemungkinan terburuknya misal, nauzubillah min dzalik ya, kita harus meninggal dengan kondisi sakit lambung. Sakit lambung itu adalah sakit yang di perut. Sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, sakit di perutnya itu adalah mati syahid. Jadi intinya ketika kita tidak terlalu mengkhawatirkan sakit kita, itu akan ngefek ke pikiran kita ya teman-teman ya. Akhirnya pikiran kita juga menjadi rileks. Lah nanti kalau pikiran kita menjadi rileks, asam lambung itu tidak bakalan naik gitu loh. Yang menyebabkan asam lambung naik itu juga bisa dari pikiran, dari stres, dari trauma, dari depresi, dari tekanan kayak gitu ya. Jadi memang kita juga selain ngobati lambung, pikiran juga harus kita obati, kita loskan, intinya gitu. Sudah pasrahkan aja sama Allah, yang penting kita tetap ikhtiar. Sebagaimana mungkin viti-viti saya itu bermunculan di beranda teman-teman, itu juga pasti atas kehendak Allah. Kayak gitu. Sebagaimana saya bertemu dengan orang yang merekomendasikan pati garut ini ke saya, itu juga pasti atas kehendak Allah. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Caranya terus bagaimana? Ya kita coba. Kalau enggak kita coba, kita enggak bakalan tahu bakalan seperti apa. Cocok enggak ke kita, ngefek enggak ke kita, kayak gitu. Jadi semuanya saya sampai konsumsi saffron. Saya pernah konsumsi saffron, cuma dibawa sama ibu saya. Itu supaya saya bisa tidur nyenyak, katanya bisa gini-gini. Saya sampai konsumsi saffron yang harganya selangit. Saya sampai konsumsi itu gitu loh. Jadi saya enggak langsung konsumsi pati garut, teman-teman. Semuanya butuh proses. Jadi harus sabar.
Terus lagi saya memang kalau untuk perut kembung itu saya jujur memang saya tempeli salon pas. Saya tempeli salon pas ya, untuk yang nyeri-nyeri itu sudah saya tempeli salon pas. Terus habis itu kalau mulai sore gitu atau malam mau tidur itu sudah penuh dengan minyak kayu putih atau fresh care kayak gitu. Jadi ikhtiar yang sabar, kita terima sakit kita. Dan sakit kita adalah pembersih dosa-dosa kita. Jangan lupa dibanyakin ibadah, dibanyakin zikirnya. Ketika mulai panik, mulai tidak nyaman, dibanyakin zikirnya, dibanyakin ibadahnya. Allah ingin kita semakin mendekat gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil positifnya. Jadi Mas Alam gitu ya jawaban saya. Selama masih perut perih berarti perut kita masih tidak baik-baik saja. Jadi kita memang harus menyembuhkan perut kita juga gitu ya. Kalau saya ditanya dengan apa, ya saya sudah mencoba berbagai obat seperti yang saya tunjukkan tadi, tapi saya berakhir apa namanya, berakhir di Pati Garut, maksudnya sembuh di Pati Garut gitu ya Mas Alam ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Alam. Terima kasih.